terjadi atas Palestina adalah diamnya negara-negara Teluk. Pada tanggal 14 Mei 1948, David Ben-Gurion mengumumkan berdirinya negara Israel di tanah Palestina. Today, the British mandate over the land of Israel ends. We declare a Jewish state in the ancient land of Israel. It will be called the State of Israel. Namun, esok harinya, Mesir, Libanon, Irak, Yordania, dan Syria secara serentak menyerang Israel. The day after Ben-Gurion declared the State of Israel, the armies of Egypt, Jordan, Iraq, Lebanon, and Syria invaded. Bagi Israel, ini adalah perang kemerdekaan. Sedangkan bagi Palestina, perang ini adalah bencana. Setelah selesainya Perang Dunia Pertama, tanah Palestina berada di tangan pemenang perang, yakni Inggris. Hal ini menjadi momen bagi bangsa Yahudi untuk menagih janjinya kepada Inggris mengenai pemberian tanah Palestina kepada bangsa Yahudi, seperti yang termaktub dalam Deklarasi Balfour. After the Balfour Declaration in London, the Zionist Commission, initiated by the British government, arrives in Palestine in April 1918. Pada tahun 1956, Presiden Mesir Gamal Abdul Nasir menasionalisasikan perusahaan terusan Suez. President Nasser delivering his fiery speech telling of his nationalization of the Suez Canal. باسم الأمة رئيس الجمهورية تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية. Tidak terima dengan langkah Mesir, Inggris, Prancis, dan Israel kemudian menyatakan perang dan menyerang Mesir. Perang Arab-Israel, perang 6 hari terjadi pada tahun 1967. Perang gabungan antara negara-negara Arab melawan Israel. Meskipun peperangan ini berjalan hanya 6 hari, namun perang singkat ini cukup memakan banyak korban. Peristiwa ini meninggalkan sejarah kelam dan menjadi salah satu perang yang tak terlupakan di Timur Tengah. Perang yang terjadi antara koalisi negara-negara Arab melawan Zionis Israel. Konflik yang melakukan serangkaian pertempuran sengit, namun secara drastis mengubah lanskap geopolitik wilayah di Timur Tengah. Perang yang melibatkan 4 negara Arab, yaitu Mesir, Yordania, Suriah, dan Irak, telah didukung dan didanai oleh negara Arab lainnya, seperti Sudan, Aljazair, Arab Saudi, dan Kuwait. Perang 6 hari pun berakhir pada 10 Juni 1967. Setelah gencatan senjata yang dimediasi oleh PBB, hasilnya Israel berhasil menguasai tepi barat jalur Gaza, di Yerusalem Timur, dan dataran tinggi Golan, yang hasilnya menjadikan wilayah Israel bertambah luas sampai 3 kali lipat. Dalam konflik tersebut, 700.000 warga Palestina mengungsi. Namun Israel melarang orang-orang Palestina kembali ke tanah mereka. Hal ini menjadikan 1 juta warga Arab Palestina di bawah kontrol Zionisme Israel. Keberhasilan itu tak hanya memperluas wilayah Israel, namun juga memperkuat posisi geopolitik mereka di Timur Tengah. Israel yang kala itu belum memiliki kekuatan
telah mendapatkan dukungan penuh dari Barat. Inggris dan Amerika telah memasok sejumlah dana dan senjata untuk Israel. Hasilnya peperangan ini telah dimenangkan Israel. ولو أجمع العرب جميعا على أن يرضوا بوجود إسرائيل وبتقسيم فلسطين فلن ندخل معهم في هذا الاتفاق. Faisal bin Abdul Aziz adalah Raja Arab Saudi yang berani menantang Amerika. Ia tak gentar menutup pangkalan militer Amerika Serikat, menghentikan ekspor minyak ke Barat, dan memberikan dukungan penuh bagi perjuangan Palestina. Pada tahun 1973, ia memimpin embargo minyak yang mengguncang dunia. Harga minyak melonjak hingga 400%, melumpuhkan ekonomi Amerika Serikat dan menciptakan antrean panjang di setiap stasiun bensin dari Washington hingga Los Angeles. Setahun setelah mengguncang ekonomi dunia, Raja Faisal tewas ditembak oleh keponakannya sendiri di jantung istananya. Sang pelaku diketahui baru saja kembali dari Amerika Serikat, bahkan pernah ditahan oleh FBI. Namun entah bagaimana, ia bisa dengan mudah masuk dan membawa pistol ke hadapan sang raja. Tidak ada interogasi terbuka, tidak ada investigasi independen. Yang ada hanyalah vonis dan eksekusi yang berlangsung cepat dan diam-diam. Seolah sudah diatur, arah politik Saudi berubah dalam sekejap. Hubungan dengan Washington kembali menghangat, nasionalisasi minyak diperlambat, dan suara lantang untuk Palestina mulai menghilang. Kisah ini bukan hanya tentang Arab Saudi. Ini adalah cerita tentang cara kekuatan besar dunia bekerja dan bagaimana mereka menghadapi satu-satunya Raja Arab Saudi yang berani melawan Amerika Serikat. Langit Irak yang kelam. Pada malam 13 Desember 2003, sebuah operasi rahasia mengguncang dunia. Operasi Fajar Merah, misi untuk menangkap seorang pria yang pernah menggenggam kekuasaan dengan tangan besi, namun kini menjadi buronan di tanah kelahirannya sendiri. Saddam Hussein, sang diktator, penguasa, dan korban dari narasi fitnah yang dirancang oleh kekuatan asing. Ini adalah kisah kejatuhannya. Dari singgasana istana hingga lubang kecil di bawah tanah, di tengah badai intrik dan pengkhianatan. نافع الكويسي بدن فاضل مؤيد عبد الله طالب صويلح اسماعيل النجار زهير يحيى مو زهير المريض زهير يحيى اللي بينكم ابراهيم عبد علي العقيد ابراهيم عبد علي سلطان الشاوي ما يكفيكم اللي بقى بالقاعة من حزب البعث العربي الاشتراكي
you take out Saddam's regime, I guarantee you that it will have enormous positive reverberations on the region. Speculation on your part, or you have some evidence that? بالإعدام شنق حتى كجريمة ضد الإنسانية وفق المادة 12 أولا بدلالة المادة 12 أولا ثانيا ثالثا رابعا إلى 1969 بدلالة المادة 24 من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 قرارا ثاني 10 سنوات إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان كجريمة ضد الإنسانية وفق المادة 12 أولا بدلالة المادة 15 أولا ثانيا ثالثا رابعا من قانون المحكمة الجنائية وحددت العقوبة استنادا لأحكام 421 باب من العقوبات ورقم 11 لسنة 1969 المعدل بدلالة المادة 24 من قانون المحكمة العراقية العليا لسنة 2005 وبالاتفاق كل الذين انحرفوا ثالثا الحكم على صدام حسين المجيد بالسجن 10 سنوات لارتكابه التهديد كجريمة ضد الإنسانية بأحكام المادة 12 أولا وبدلالة المادة 15 أولا ثالثا رابعا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا أشهد أن لا إله إلا الله